Kita tidak bisa menghentikan gempa bumi, tetapi kita bisa mengurangi dampaknya gempa bumi. Oleh karena itu, pentingnya kita bisa menganalisis dan merencanakan konstruksi yang tahan gempa bumi. Merencanakan konstruksi tahan gempa bumi bukan hanya tentang membangun, tapi juga tentang melindungi kehidupan, masa depan, dan kelangsungan masyarakat. Setiap bangunan yang aman adalah langkah maju menuju komunitas yang tangguh menghadapi bencana. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk memahami struktur yang baik dengan cara mempelajari analisa beban gempa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SS3, saya sendiri atas nama Pepiasari dan teman kelompok saya Dari Ramdhani, saya Abdullah Paki. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih cara analisa beban gempa statis equivalent bracing konsentris. Untuk bisa melihat video lebih lanjutnya, ikuti yuk. Ayo. Baik, di sini saya sebagai Pepi sendiri akan menjadi pemateri pertama yang akan memaparkan beberapa terkaitan dengan gempa. Di mana gempa bumi adalah salah satu bencana alam yang paling merusak dan dapat menyebabkan kerugian besar baik dari segi ekonomi maupun jiwa manusia. Indonesia sebagai negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik sangat rentan terhadap aktivitas gempa bumi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan standar yang ketat dalam desain bangunan tahan gempa. Karena itu adalah menyangkut nyawa semua orang, bukan kita pribadi sendiri, sehingga pentingnya kita mendesain struktur itu dengan baik. Oke, lanjut, yaitu di sini kebetulan kami dengan judul bracing konsentris karena dengan adanya bracing bisa menambah kekakuan pada konstruksi tersebut. Bracing konsentris adalah sistem rangka bracing konsentris merupakan pengembangan dari sistem kuartal berpengaku atau lebih dikenal dengan moment response (MRM). Sistem rangka bracing konsentris dikembangkan sebagai sistem penahan gaya lateral dan memiliki tingkat kekakuan yang cukup baik sehingga struktur gedung dengan rangka baja berpengaku konsentrik merupakan sistem struktur rangka baja memikul beban gempa yang paling umum di Indonesia. Seperti ini gambarnya, dan ada juga yang gambar seperti ini. Lanjut. Nah, dan ada pun data yang kami dapetin yaitu kuartal memanjang 4x3. Nah, ini adalah gambaran kuartal memanjang, dan kuartal melintang yaitu 3x3 meter, dan tinggi gedung sendiri itu kami mendapatkan 3 tingkat dengan tinggi setiap gedung itu 3,5 meter, dan lokasinya di Padang dengan nilai M yaitu 38, dan fungsi gedung tersebut sebagai apartemen. Nah, langkah yang pertama yaitu perhitungan dimensi balok dan kolom. Dan sebelum kita mulai perhitungan langkah lebih lengkapnya, kita harus tahu dulu balok itu apa sih dan kolom itu seperti apa. Nah, balok merupakan bagian struktur yang digunakan sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Balok juga berfungsi sebagai rangka penguat horizontal bangunan akan beban-beban. Nah, kemudian kolom itu sendiri adalah komposisi struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial, tekan, vertikal, dan bagian tinggi yang tidak ditopeng paling 3 kali. Dimensi lateral terkecil. Ini menurut SKSRI T 15/1991/03. Kolom juga berfungsi sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi yang berperan sangat penting agar bangunan tidak mudah roboh. Nah, kemudian kita sudah bisa lanjut ke perhitungan dimensi balok. Seperti yang diketahui sebelumnya yaitu P total bisa kita hitung dengan persamaan. Kita mengetahui balok itu apa, kolom itu apa, kita bisa melanjutkan ke perhitungan dimensi balok dan kolom, yang dimana P total itu sendiri adalah arah kuartal memanjang yaitu jumlahnya 12 meter, sedangkan yang total itu adalah arah kuartal melintang yaitu jumlahnya 9 meter. Nah, di sini kita pakai persamaan yaitu H sama dengan P total dibagi dengan L total, yang dimana P total itu 12 meter dan L total itu 9 meter, jadi menghasilkan 1,3. Nah, di sini sudah ada dari 1,5, maka digunakan H sama dengan L per 12. Nah, jika sebaliknya P total atau L total lebih besar dari 1,5, maka kita bisa menggunakan H sama dengan L per 4. Baik, kita akan melanjutkan ke perhitungan balok. H sama dengan L per 12.
sesuai syarat yang tadi, yaitu L itu sendiri 3000 dibagi 200 sehingga menghasilkan 250 mm, dan D itu sendiri adalah hasil yang ini kita bagi 2 sehingga menghasilkan 125 mm, sehingga dimensi balok yang digunakan adalah baja WF, yaitu dengan ukuran 250 meter kali 125. Di sini kami mengambil sendiri 6 sama 9. Terus yang analisis kedua yaitu kolom B kolom sama dengan B balok plus 100, yang dimana 100 ini adalah kita yang menentukan sendiri karena setiap kolom itu bisa berbeda-beda ukurannya, tapi di sini kami menggunakan 100 sehingga 125 ditambah 100 sama dengan 225 mm. Ini jadi kami bulatkan menjadi 250. H kolom sama dengan B kolom dikali P total bangunan dibagi jumlah bias dikali R melintang, dan R total bangunan dikali jumlah bias dan M memanjang, sehingga menghasilkan yang B kolom itu sendiri yaitu 250 dikali dengan 12/3, yaitu 3-nya jumlah bias dan dibalikan dengan M melintang itu sendiri, kemudian dibagi dengan R total itu 9 dan dibagi 4 jumlah bias dan dikali 6 M memanjang, dan menghasilkan 355,5 mm dan diberatkan menjadi 350 mm, sehingga dimensi yang digunakan untuk kolom adalah WF 350 dikali 250 dikali 14 berdasarkan kadar profil di samping tersebut. Kita harus menentukan plat, di mana plat yang kami gunakan adalah dengan tebal 120 mm. Di sini juga bebas, teman-teman juga bisa menggunakan 100 mm. Kemudian kita lanjut ke pembebanan yang pertama yaitu beban hidup. Beban hidup untuk bangunan apartemen adalah 250 km berdasarkan pembebanan hidup pada lantai gedung berdasarkan pada peraturan di samping. Kemudian yang kedua yaitu beban mati. Beban mati ini terdiri dari beban sendiri balok, yaitu T-nya sama dengan 0,10 meter, sehingga T dikali mutu baja ulangan yaitu 0,10 dikali 24 berdasarkan TPPURG kadar 1, sehingga menghasilkan 2,4 kN per meter persegi. Nah, di sini beban spesies itu sendiri yaitu 0,05, sehingga 0,05 dikali 21 berdasarkan TPURG kadar 1, sehingga menghasilkan 1. Kemudian lanjut ke beban keramik yaitu T sama dengan 0,01, sehingga beban keramik dikali dengan 24 berdasarkan TPURG kadar 1, sehingga menghasilkan 0,24 kN per meter persegi. Nah, berat pelapan itu sendiri adalah 0,18 kN per meter persegi berdasarkan TPURG kadar 1, sehingga totalnya adalah 387 kg per meter persegi. Nah, baik, mungkin itu saja paparan materi dari saya sendiri dan akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, saya akan melanjutkan perhitungan yaitu mencari nilai seismik efektif atau I. Nah, di sini yang pertama itu adalah berat lantai atau S1. Berat ini maksudnya adalah berat di lantai 1. Di sini kami memiliki panjang bangunan 12 meter, kemudian lebarnya itu adalah 9 meter. Kemudian jumlah total perintahnya itu 5, kemudian jumlah total tanah panjang itu 4, kemudian panjang balok melintang untuk yang Y itu 3, kemudian panjang balok melintang terhadap X itu 3, yang selanjutnya itu adalah jumlah balok melintang 5, jumlah balok memanjang 4. Nah, dari hasil perhitungan di atas tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kami itu, kami mendapatkan dimensi untuk balok di sini itu adalah WF 250 kali 125 dikali 6 kali 9. Maksudnya di sini itu adalah 250 ini adalah tinggi, 250 ini merupakan tingginya, tinggi dari balok tersebut. Kemudian 125 ini merupakan lebar. Nah, yang 6 ini merupakan tebal badannya. Kemudian untuk yang 9 ini adalah tebal sayap. Ini merupakan tebal badan dari profil kami. Kemudian yang 15 ini tebal sayap.
Kemudian jumlah balok kami di sini itu adalah 31, kemudian jumlah kolomnya itu adalah 20. Nah, di sini kami menggunakan plat 120 mm atau sama dengan 0,12 meter. Kemudian berat profil WF untuk 250, 125, 669 itu adalah 29,6 kg per meter. Kemudian untuk berat profil WF yang untuk bagian kolom itu adalah 79,7 kg per meter. Kemudian berat dinding setengah bata itu di sini kami menggunakan 250 kg per meter persegi. Kemudian di sini ada berat plafon. Berat plafon di sini kami menggunakan 18 kg meter persegi. Nah, kemudian keramik di sini kami menggunakan pada 24 kg per meter persegi. Kemudian mekanika dek kerikanya itu kami di sini menggunakan 25 kg per meter persegi. Nah, kemudian di sini kami menggunakan berat spesi yaitu 21 kg per meter persegi. Nah, adapun tinggi kolom dari lantai 1 sampai lantai 2 itu di sini ada 3,5 meter. Nah, kemudian di sini ada perhitungan itu adalah perhitungan berat lah. Di sini kami 0,12 ini dapatnya dari tebal plat, kemudian 2400 ini dapatnya dari berat volume balok. Nah, kemudian kali 12 ini dapatnya dari kali 12 itu maksudnya panjang bangunan kami. Nah, kemudian yang 9 ini dapatnya dari lebar bangunan kami. Jadinya 0,12 dikali 2 itu 400 dikali 12 dikali 9 sama dengan 31.104 kg. Nah, kemudian untuk perhitungan kolom di sini kami menggunakan 79,7 kali 3,5 dikali 520. Dari mana kami mendapatkan 79,7 ini? Kami mendapatkan dari berat profil WF, yaitu berat dari dimensi kolom yang profil kami gunakan di sini 79,7. Nah, 3,5 ini dapatnya dari tinggi kolom, yaitu tinggi dari lantai 1 ke lantai 2 itu 3,5 meter. Kemudian dikali 20. Dikali 20 ini dapatnya dari jumlah kolom kami. Nah, jadinya hasilnya itu adalah 5.593 kg. Kemudian berat balok di sini kami memiliki berat balok dengan beratnya itu 29,6 kg per meter. Nah, dikali 3 ini dapatnya dari panjang balok melintang ataupun panjang balok melintangnya itu 3. Nah, adapun yang 31 ini dapatnya dari jumlah balok kami. Di sini jumlah balok kami itu 31, jadinya 29,6 dikali 3 dikali 31 itu hasilnya adalah 2.752,8 kg. Nah, kemudian di sini ada berat dari plafon. Nah, di sini kami menggunakan 12 kali 9 kali 18. Nah, dari mana kita mendapatkan 12 kali 9 kali 18 ini? Nah, di sini 12 di sini itu kami menggunakan berat plafon. Berat plafon di sini adalah 12 kali 9 kali 18. 12 ini kami dapat dari panjang bangunan kami. Kemudian yang 9 ini kami dapat dari lebar bangunan kami. Nah, kemudian yang 18 ini kami dapat dari berat plafon, yaitu 18 kg per meter persegi. Jadinya 12 dikali 9 dikali 18 sama dengan 1944 kg. Nah, kemudian ada di sini adalah untuk berat spesinya. Berat spesi di sini adalah 12 kali 9 kali 21. 12 ini kami dapat dari panjang bangunan kami. Kemudian yang 9 ini kami dapat dari lebar bangunan kami. Kemudian yang 21 ini kami dapat dari berat spesi. Nah, jadinya 12 kali 9 kali 21 sama dengan 2.268 kg. Kemudian untuk berat keramik. Nah, di sini 12 kali 9 kali 24. 12 ini adalah panjang bangunan kami. Kemudian 9 ini adalah lebar bangunan kami. Kemudian yang 24 ini adalah berat dari keramik, yaitu 24 kg per meter persegi. Jadinya 12 dikali 9 dikali 24 sama dengan 2.592 kg.
Nah, kemudian ada pun di sini berat dinding. Berat dinding di sini juga kami menggunakan 0,15 kali 3,25 dikali 1.700. 0,15 ini adalah nah, kemudian di sini ada berat dinding. Berat dinding di sini itu adalah 0,12 kali 3,25 dikali 1.700 sama dengan 828,75 kg. Nah, kemudian untuk M per E ini sama dengan 12 kali 9 kali 25. 12 ini adalah panjang bangunan kami, yang 9 ini adalah lebar bangunan kami. Kemudian yang 25 ini adalah ini mekanika TPIK itu adalah 25 kg per meter persegi. Jadinya 12 kali 9 dikali 25 itu sama dengan 2.700 kg. Nah, untuk berat total dari W1 atau berat total dari lantai 1 ini adalah 31.104, yaitu berat pelat ditambah berat kolom ditambah berat balok ditambah berat plafon ditambah berat spesi ditambah berat keramik ditambah berat dinding ditambah M per E ini, maka berat total dari lantai 1 kami itu adalah 49.700. Kemudian untuk berat lantai 2 atau W2 di sini itu adalah sama semua, mulai dari panjang bangunan, lebar kolom sampai pada ini sama. Karena kami di sini memiliki dimensi, yaitu panjang bangunan yang sama, lebar bangunan yang sama, dan tinggi bangunan yang sama. Jadi untuk perhitungan berat lantai 2 dengan lantai 1 itu yang tadi itu sama, yaitu sama-sama 49.755,5. Nah inilah berat total dari lantai 2 sama dengan berat total pada lantai 1, yaitu 49.755,5 kg. Nah, kemudian yang untuk lantai 3 pun juga sama. Nah, di sini kami memiliki 3 lantai di dalam tugas kami ini. Kami memiliki 3 lantai. Jadi antara lantai 1 dengan lantai 2 dan lantai 3 itu memiliki berat yang sama. Di sini itu berat total dari lantai 3 juga sama, 49.755,5 kg. Nah, jadi berat total antara lantai 1 dengan lantai 2 dan lantai 3 itu adalah W1 untuk lantai 1, W2 untuk lantai 2, W3 untuk lantai 3. Nah, di sini ketiga lantai itu menjadi berat yang sama. Jadi totalnya itu adalah 149.266,5 kg. Inilah total berat dari semua lantai atau dari ketiga lantai. Nah di sini itu yang pertama itu kami yang pertama menentukan kelas 100. Kelas 100 itu adalah N itu 38, di Padang itu 38 itu adalah tanah keras bebatuan. Kemudian di sini itu kita menentukan nilai. Di sini diketahui N-nya itu 38, nah itu adalah 10,5 meter. Artinya tinggi dari lantai 1 sampai lantai 2 itu adalah 10,5 meter. Nah, kemudian di sini N-nya itu adalah 6, dan ini diterapkan dari SNI 1726 2019 sampai 12. Nah, di sini itu adalah jenis kamarnya adalah untuk apartemen. Jadi di sini pertama itu adalah menentukan silabus. Untuk N38 di Padang ini tanahnya itu adalah termasuk dengan kategori tanah keras bebatuan. Kemudian menentukan nilai S1 dan SS dari pertanggal 4 SNI 1726 tahun 2019 yaitu di Padang. Nah, untuk daerah Padang itu kita dapat S1 itu adalah 0,6 dan SS itu adalah 1,4. Nah, nilai 0,6 dan dengan nilai dengan SS 1,4 ini kita dapatkan ada di peta di SNI 1726 tahun 2019. Oke, next. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kita mencari nilai SA dan nilai FI berdasarkan nilai S1 dan S2. Nah, tadi nilai S1 dan kita itu adalah 0,6 dan nilai SS kita itu adalah 1,4. Karena nilai SS sama dengan 1,4 dan berada di antara 1,25
1,2 sampai 1,5, maka digunakan perhitungan interpolasi. Nah, di sini pada saat perhitungan interpolasi ini kita harus memperhatikan SNI 1726 tahun 2019 tabel 6.7. Nah, di sini langsung saja di sini 1 plus 1,4 min 1,2 kali 1 min 1 1,2 per 1,5 min 1,2 sampai dengan 1. Nah, ini untuk nilai dari interpolasi. Setelah kita menentukan angka-angka ini dari SNI tabel 1726 tahun 2019. Nah, sehingga FA sama dengan 1, maka nilai S1 nya 0,6, maka nilai FB nya itu 1,7. Nah, maksud itu adalah nilai dari FA ini adalah 1. Karena nilai S1 adalah 0,6, maka nilai FB ini 1,7. Dari mana di dalam 1,7 ini? Ada dia juga di dalam tabel SNI 1726 tahun 2019. Kemudian yang keempat adalah menentukan spektrum respon desain atau SNI. Yang kedua adalah menentukan spektrum respon desain. Ini diatur di dalam SNI 1726 tahun 2019 pasal 62 dan 63. Nah, yang pertama itu adalah percepatan respon periode pendek. SDS sama dengan 2/3 kali SS. Nah, rumus ini juga ada di dalam SNI 2/3 FA dikali SS. FA ini tadi kan 1, SS itu kan 1,4, jadinya 2/3 dikali 1 dikali 1,4 itu hasilnya 0,93 gram. Kemudian untuk SD satunya adalah 2/3 SMI. Nah, 2/3 SMI ini sama dikali FI dikali S1 sama dengan 2/3 FI itu kan 1,7. Kemudian S1 itu adalah 0,6 sama dengan 0,68 gram indeks. Nah, yang kelima itu adalah menentukan periode keutamaan dan kategori resiko struktur. Ini diatur di dalam SNI juga 1729 tahun 2019 tabel 3 halaman 24. Kategori resiko kedua, ini sama dengan 1 karena masuk ke dalam kategori resiko struktur 2 yaitu fungsi gedung sebagai apartemen. Ini diatur di dalam SNI 1726 tahun 2019 tabel 4 halaman 5. Kemudian yang keenam adalah menentukan periode fundamental struktur rangka baja dan racing konsentris, rangka baja pemikul momen. Nah, ini juga diatur di dalam SNI 1726 tahun 2019 pasal 78 dan tabel 18. Nah, di sini TA di sini sama dengan TT dikali HM pangkat X. Nah, ketika kita ini maka TT itu adalah 0,488. Ini nilai yang ini didapatkan dari tabel SNI-nya yang ini itu. Nah, kemudian untuk CT-nya yang 0,0488 ini maka nilai itu adalah 0,25. Masuk dalam klarifikasi semua struktur lainnya adalah masuk ke dalam klarifikasi semua struktur lainnya dalam SNI 1726 tahun 2019 tabel 18 halaman 72. Nah, jadi sekarang untuk kita mendapatkan nilai T itu adalah 0,48 yaitu nilai T sendiri dikali 10,5. Dari mana kita dapat 10,5 adalah tinggi dari bangunan gedung apartemen kami, yaitu dipangkatkan dengan 0,75. 0,75 ini adalah nilai X yang didapatkan dari SNI. Jadi hasilnya adalah 0,22846 detik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menentukan faktor R. Faktor R di sini adalah A, sistem pemikul gaya yaitu sistem rangka pemikul momen. Yaitu rangka baja pemikul momen biasa. Nah, jadi kami di sini menggunakan rangka baja pemikul momen biasa. Jadi nilai R itu adalah 3 pangkat setengah bangunan tanpa bracing. Nah, untuk yang itu adalah bangunan tanpa bracing. Nah, ada bangunan yang dengan bracing. Sistem pemikul gaya itu rangka baja dengan bracing eksentris, rangka baja dengan bracing konsentris sama dengan 6, bangunan dengan bracing. Nah,
rangka baja dengan bracing dan bracing konsentrator sama dengan bangunan dengan bracing. Jadi di sini kami menggunakan. Kemudian yang sebenarnya adalah menentukan koefisien respon seismik. Menurut SNI 1726 tahun 2019 pasal 7.8.1 bangunan dengan bracing itu rumusnya adalah CS. CS itu sama dengan SDS per R per DE. Nah di sini untuk 0,993 ini adalah nilai SDS kami yang telah kami hitung tadi. Nah, per R ini adalah nilai 8 karena di sini kami itu menggunakan bracing, jadi per 1 ini 1 namanya 0,11625. Kemudian ada pun batas 1 itu SDS adalah SDS per P kali R per D. Jadi 0,93 per P itu tadi kan kami mendapatkan 0,2846 kali 8. 8 ini sama R sama R yang ini karena kita menggunakan bracing per 1. Hasilnya itu adalah 0,4084. Kemudian bracing sini itu adalah 0,044 kali SDS kali IE. Nah 0,044 kali 0,93 kali 1. Nah ini nilai 0,44 ini untuk yang SDS, untuk yang pertama dari desminnya. SDS ini adalah 0,93 kami dapat dari perhitungan ini 1 sama dengan 0,04092. Nah jadi 0,04092 ini lebih besar daripada 0,01. Maka digunakan CS yaitu 0,4084 maka kita menggunakan nilai CS maksimum. Oke, yang 10 adalah menentukan gaya geser horizontal akibat gempa. Menurut SNI 1786 tahun 2019 pasal 7.8.1 bangunan dengan bracing adalah V. Ini adalah V untuk menghitung gaya geser horizontal. CS, nah di sini kita menggunakan CS max-nya atau CS maksimum dikali B total. B total dari semua lantai yang tadi kita bahas di awal. Nah jadi 0,4084 dikali 149.266,5 dikali 0,4084 menghasilkan 258.971,12 kg. Nah, kemudian yang kilogram kita akan konversi dia ke dalam 1 kilonewton, maka menghasilkan 60.960,4386 kilonewton. Kemudian yang kita adalah distribusi gaya geser horizontal akibat beban gempa di sepanjang tinggi gedung. Menurut SNI 1726 2019 pasal 7.8.3. Bangunan dengan bracing. Selanjutnya saya dari Ramdhani akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi SAP 2000. Jadi kita menganalisis bangunan yang dengan bracing konsentris menggunakan software SAP 2000. Nah, berikut adalah tahapan dan hasil yang sudah kami analisis. Kita buka filenya terlebih dahulu. Nah, hasil analisis kami sudah kami selesaikan. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya. Sebelum kita menganalisis, kita mesti definisikan terlebih dahulu material untuk inputan data pada software SAP 2000. Kita input data materialnya, yaitu data material baja, kemudian material beton, dan baja tulangan. Nah, untuk tahapannya seperti ini teman-teman. Jadi untuk mendefinisikan material, kita klik define, kemudian material,
Nah, di sini kita sudah mendefinisikan material untuk balok. Misalkan kita lihat material yang sudah kita definisikan. Nah, di sini untuk menamakan material. Kemudian di sini kita pilih tipenya. Nah, kita baloknya itu menggunakan baja kan, jadi tipenya itu steel. Kemudian ini adalah berat volumenya, berat volume baja 4750. Nah, kemudian di sini adalah modulus elastisitas. Nah, modulus elastisitas itu kan dalam satuan MPa atau Newton milimeter. Nah, jadi kalau kita rubah satuannya, dia 200.000 mm. Kemudian di sini ini untuk kita input data FY atau tegangan leleh baja tersebut. Kemudian FU-nya 415 ini tegangan ultimate-nya, kita input di bagian sini. Lalu kemudian di bawahnya ini kita bisa ikutin saja nilai FY, kemudian di bawahnya kita bisa ikut nilai FU. Gitu teman-teman. Lalu kemudian kalau sudah selesai kita isi materialnya, kemudian kita bisa klik OK. Lalu kita definisikan lagi material, seperti material untuk bracingnya, kemudian material kolomnya, dan tulangan utama pada platnya, kemudian material betonnya. Kita bisa lihat material beton yang kita definisikan ini. Kita klik modify. Atau kalau mau nambah material, kan sebelumnya ini kan kosong kan, material yang disediakan oleh SAP 2000 saja yang ada. Kalian bisa klik add new material. Lalu tampilannya sama seperti ini, tampilan standar SAP 2000. Lalu kemudian baru kita bisa masukkan nama materialnya, kemudian di sini tipe materialnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, tipenya ini adalah konkret karena plat yang akan kita gunakan, plat lantai yang akan kita gunakan kali ini adalah plat beton, jadi tipenya konkret. Kemudian weight per unit volume ini berat volume beton. Kemudian ini adalah modulus elastisitas beton. Nah, modulus elastisitas beton ini kita dapatkan dari rumus akar 4.700 dikali akar F aksen C. Jadi kita hasil perkalian tersebut kita taruh di modulus elastisitas ini. Nah, kemudian setelah itu, atau bisa kalian teman-teman klik seperti ini. Misal saya ulangi, 4.700 dikali pi dikali 28, kemudian enter. Oke, nah secara otomatis SAP 2000 akan memproses untuk nilai modulus elastisitas betonnya. Kemudian kita klik OK. Begitu juga untuk material bracing, kita bisa spill material bracingnya itu seperti ini. Kemudian FY atau tegangan lelehnya itu 290, kemudian FU-nya 500, kemudian FYE-nya itu 290, sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, prosesnya sama, jadi kita klik OK. Selanjutnya tulangan utama. Nah, di tulangan utama ini kita bisa lihat tipenya itu beda teman-teman. Untuk tipe tulangan itu menggunakan rebar. Kemudian untuk berat volume, kemudian modulus elastisitasnya sama. Nah, setelah kita mendefinisikan materialnya, baru kita bisa mendefinisikan profilnya, balok, kolom, dan plat lantainya. Caranya adalah klik defines, lalu section properties, lalu frame section. Nah, di sini tampilan yang sudah kita input untuk tampilan baloknya, kemudian bracingnya, kemudian kolomnya. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, caranya ini sebelum terdapat data balok, bracing, dan kolom yang kalian input, kalian bisa klik add new property.
Nah, karena ini sudah ada, kita modify saja untuk melihat datanya. Nah, mohon maaf teman-teman, agak tidak sinkron nama dari materialnya sama data yang kita masukkan, karena ini setelah proses analisis kita selesai, kemudian pas kita cek desainnya itu ada yang tidak aman, jadi kita perbesar kembali balok sama kolomnya, makanya kita tidak mengubah namanya, jadi kita cuman mengubah datanya saja. Tetapi nama ini tidak berpengaruh terhadap proses analisis karena hanya sekedar penamaan saja. Yang berpengaruh itu tetap data yang kita input. Nah, data yang kita input ini 0,03 meter. Nah, atau 300 mili. Nah, 0,03 meter ini untuk T3-nya, yaitu tinggi badannya ini, yang di kursor ini. Kemudian T2-nya ini adalah lebar. Teman-teman bisa lihat di kursor, dan ada juga penjelasan, bukan penjelasan sih, ada juga ada juga tanda lah diberikan sama SAP 2000 itu buat materialnya. Nah, kemudian TF ini adalah Oke, baik teman-teman, sebelumnya biar gampang kita melihat, karena kan di tabel profil baja itu menggunakan satuan mili, jadi kita ganti dia pakai satuan mili dulu biar ketika input data dari penampang profil kita itu lebih gampang. Kemudian kita klik define frame, section properties, frame section. Nah, terdapat balok tadi. Nah, pada balok ini ada ada perbedaan antara penamaan dan data yang kita input karena alasan yang sebelumnya tadi itu. Jadi ini T3-nya saya ulang jelaskan kembali. T3 ini adalah 300, yaitu tinggi profil kita. Kemudian yang 300 T2-nya ini adalah lebarnya. Kemudian TF-nya ini adalah tebal sayapnya yang ini, teman-teman. Nah, coba ya kita pastikan kalau kita ganti 30, nah dia akan tebal. Kita kembalikan seperti semula. Lalu kemudian yang TW ini adalah tebal badannya, teman-teman. Pastikan lagi, coba. Nah, dia kan akan menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya yang 300 ini adalah lebar B-nya, lebar bawahnya. Lalu kemudian yang 15 ini adalah tebal sayap di bagian bawahnya. Kemudian selanjutnya kita klik OK. Tapi ini tipe materialnya harus sesuai ya teman-teman. Kalau kita definisikan input data balok, material yang kita gunakan di sini adalah material balok. Kalau misalkan kita input data kolom, maka material yang kita gunakan sesuai yang kita definisikan di pertama, yaitu kolom. Nah, karena ini balok, kita pakai material balok. Lalu kemudian kita klik OK. Nah, bracingnya pun begitu teman-teman, jadi kita coba spill. Nah, bracingnya itu 300, sama seperti balok tadi, dikali 300 kali 300 kali 10 kali 15. Dan penjelasannya pun sama teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman harus ganti dari material balok yang awalnya menjadi material bracing sesuai dengan profil yang kita mau bikin begitu. Lalu setelah properties material penampang profilnya sudah dibuat semuanya, bisa kita klik OK. Nah, yang di defense
Oke. Yang di defense frame sectionnya itu untuk membuat profil framenya atau balok kolomnya. Kalau membuat plat lantai, kita ke area section. Kita klik area section. Nah, di sini sudah terdapat plat yang kita buat. Kalau misalkan sebelum kita buat plat, dia tidak ada, non. Lalu kita bisa klik add new frame section gitu. Jadi kita tinggal taruh nama, kemudian material name-nya itu F aksen C untuk materialnya, karena kita sudah definisikan material beton tadi. Lalu kemudian ini untuk tebalnya, teman-teman. Di sini ada kesalahan, jadi 120. Oh, maaf. Nah, ini yang plat yang sudah kita input datanya. Kita gunakan material F aksen C tadi, material yang kita definisikan di awal. Lalu kemudian ini tebal platnya sesuai dengan perencanaan kita, yaitu 120 mili. Bisa kita lihat di PPT-nya. Bentar dulu, teman-teman. Baik, kita bisa lihat di PPT-nya. Jadi tebal plat yang kita gunakan itu adalah 120 mili sesuai dengan perencanaan perhitungan. Nah, kita masukin 120. Dan jangan lupa teman-teman harus memilih materialnya sesuai dengan tipe yang kita input di awal di material tersebut. Kemudian kita klik OK dan klik OK. Nah, setelah itu kita bisa membuat strukturnya dengan cara seperti ini, teman-teman. Coba kita spill dulu caranya. Kita pakai file baru saja. Oke. Di sini saya pakai 3, di sini 3, di sini 3,5. Kemudian untuk pembuatan strukturnya, gambarnya adalah kita klik tanda di kursor ini. Nah, lalu kemudian di sini akan terlihat jendela propertiesnya. Nah, kita pastikan di sini ketika kita ingin menggambar balok, dia harus penampang balok yang keluar. Jadi ketika kita ingin gambar kolom, kita klik kolom, kemudian gambar balok, kita klik balok. Nah, karena kita ingin gambar balok, jadi kita klik balok. Nah, kita gambar baloknya terlebih dahulu dengan cara tinggal kita tarik garis saja, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya agar lebih cepat bisa kita copy. Kita select terlebih dahulu, kemudian kita klik menu edit, kemudian replicate. Nah, di sini terdapat jendela untuk kita input data berapa jarak spasi yang ingin kita copy dan arah mana kita akan copy gitu. Nah, kita kan select di bagian X, kita copy ke arah Y. Nah, jadi jarak dari arah X ke arah Y ini berapa? Jaraknya kan 3 meter, sesuai dengan yang di soal kami adalah 3 meter. Jadi kita klik di DY-nya ini 3 meter, lalu kemudian numbernya ini adalah berapa banyak balok yang akan kita copy. Nah, di sini ada 1, 2, 3, berarti kita masukkan numbernya adalah 3. Lalu kita klik OK.
Nah, di sini sudah terbuat baloknya. Dan teman-teman jangan lupa garis biru ini itu menandakan tempat menggambar baloknya di dalam 3 dimensi. Jadi di sini ada 2 dimensi sama 3 dimensi sekaligus. Jadi kita bisa melihat ketika kita turunkan ke bawah, maka lantai bawah yang akan kelihatan. Dan di 3 dimensinya pun begitu. Jadi kita gambar dari atas, seharusnya ya memang dari bawah ya teman-teman, cuman ya sudahlah. Kemudian saya lanjutkan, kita copy lagi teman-teman yang arah X-nya. Oke, setelah kita copy, kita klik edit, kemudian replicate. Nah, kita ganti arah DY ini ke arah DX. Nah, kenapa saya buat baloknya di sebelah kanan tadi, tidak dari sini? Karena agar supaya kita bisa melihat dengan cara yang berbeda. Nah, kalau misalkan yang kita copy itu dari maksudnya dari sebelah kanan ke kiri, itu kita harus taruh tanda negatif, teman-teman. Jadi min 3 kita masukin jaraknya min 3, kemudian numbernya adalah 1 2 3 4, kita klik 4 di numbernya, lalu oke. Nah, tertera di layar sudah tercopy semuanya. Nah, setelah kita buat balok, kita bisa buat kolom, maksudnya buat plat lantai terlebih dahulu. Kita bisa buat di quick draw area element. Kita klik. Nah, di sini ada plat yang sudah kita input datanya tadi. Nah, caranya adalah tinggal kita klik saja bagian yang ingin kita tambahkan plat. Nah, setelah itu kita copy lagi teman-teman, karena kan ini saya gambarkan dengan tidak sengaja, dan mohon maaf atas kekeliruan saya, dari atas, maka kita harus copy ke bawah. Kalau misalkan kita buat dari bawah, kita copy ke atas, maka arah yang kita copy itu di arah Z, karena ke atas. Kalau dari atas ke bawah, kita copy ke arah Z juga, tetapi menambahkan tanda negatif seperti yang sebelumnya tadi itu. Nah, kemudian caranya gimana? Kita blok semuanya, lalu kita ke menu edit, kemudian replicate. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di DZ-nya itu, DZ ini maksudnya adalah ketinggiannya, gitu, ke arah atas. Kalau DX itu ke arah samping, kemudian DY ke belakang, kemudian DZ ke atas. Jadi DZ yang kita masukkan karena dia dari atas, maka kita perlu tambahkan negatif. Kemudian negatif berapa jarak dari lantai atas ke lantai bawah ini, yaitu 3,5. Nah, selanjutnya number. Jadi berapa lantai yang akan kita copy? Yaitu 1, 2 lantai. Dan di numbernya kita klik 2. Selanjutnya kita klik OK. Nah, secara otomatis tab 2000 akan menggambarkan sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian kita bisa lihat di beberapa sudut pandang seperti XZ, kemudian YZ, ini di arah Y, kemudian ini di arah X, gitu. Nah, berikut setelahnya, setelah kita gambar plat balok, sekarang kita gambar kolomnya. Supaya mempermudah kita dalam menggambar kolom, kita ubah sudut pandangnya terlebih dahulu ke arah XZ. Nah,
setelah kita rubah sudut pandangnya, kita langsung gambarkan kolom sama seperti menggambar balok. Kita klik draw frame atau bisa juga quick draw frame. Kali ini saya akan menggunakan draw frame saja. Kita klik. Nah, kemudian kita rubah di sini yang awalnya sectionnya itu balok ke kolom, karena kita akan membuat kolom begitu. Nah, tinggal kita tarik garis ke atas. Oke, kemudian kita copy lagi. Nah, tapi sebelum kita copy ke arah samping, saya akan membuat joinnya terlebih dahulu atau tumpuannya. Caranya adalah kita select dulu, kemudian assign, join, kemudian restrain. Nah, kita bisa pilih tumpuan apa saja yang ingin kita masukkan. Nah, kali ini kita akan masukkan tumpuan jepit. Kita klik tumpuan jepit, lalu kemudian OK. Nah, di sini sudah otomatis terdapat tumpuannya. Kemudian langsung kita copy ke arah X terlebih dahulu dengan cara edit, replicate, kemudian ke arah X jaraknya 3, jumlahnya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi kita masukin 4. Jadi teman-teman harus ingat increments-nya ini adalah inputan data jaraknya ke arah X, arah Y, dan arah Z. Kemudian numbernya ini adalah data berapa yang ingin kita copy. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah tercopy teman-teman. Lalu kita copy lagi ke arah X. Ke arah Y maksudnya, ke arah Y. Nah, karena dia dari belakang, maka kita harus tambahkan negatif seperti yang tadi kita lakukan. Jadi kita select terlebih dahulu. Setelah kita select, edit, kemudian replicate, kita hapus data yang awal kita masukin tadi itu. Kemudian di DY-nya itu negatif, jaraknya berapa? 3. Numbernya ada. Lihat numbernya, coba cancel dulu. 1, 2, 3. Nah, numbernya ada 3. Jadi kita taruh numbernya di sini 3. Sorry, berubah dia. Numbernya 3. Lalu oke. Nah, kolomnya sudah tercopy. Setelah itu, setelah balok dan kolom sudah tercopy, supaya kelihatan lebih real, kita bisa lihat, klik di bagian set display option atau Ctrl E, bisa juga. Lalu kemudian klik extrude view. Dia akan kelihatan seperti ini, teman-teman. Bentar. Nah, begitulah cara untuk menggambar, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita gambarkan model bangunannya, selanjutnya kita akan memasukkan pembebanannya. Oke, di bagian pembebanan kita ke file yang sudah kita analisis. Nah, di pembebanannya ini, tapi saya mau terangin dulu teman-teman. Tadi kan setelah kita menggambar, maksudnya bentuk bangunannya ini tidak begini ya. Jadi tapi begini. Nah, untuk agar supaya menjadi kelihatan lebih real, misalnya yang awalnya seperti ini, kita bisa klik di sini teman-teman. Set display option atau Ctrl E. Jadi kita klik di sini, kemudian di generalnya ini extrude view.
kemudian kita klik OK. Nah, dia akan memperlihatkan balok yang sesungguhnya dan kolom yang sesungguhnya gitu. Nah, setelah itu kita langsung input pembebanannya. Kita klik define, lalu kemudian load pattern. Nah, dalam inputan pembebanan kami yang sudah kami input ini ada beban mati atau dead. Nah, di tipe pembebanannya ini tipe dead. Begitu teman-teman. Lalu kemudian setelah teman-teman taruh tipe dead di self weight multipliernya ini awalnya 1, tetapi kalau sub 2000 itu akan awalnya seperti ini. Self weight multipliernya itu 1. Ini maksudnya adalah sub 2000 akan secara otomatis menghitung beban mati pada struktur kita. Tetapi karena kita sudah menghitung beban matinya sendiri jadi kita bisa taruh 0 saja biar bisa kita input sendiri beban matinya begitu. Lalu kemudian setelah itu kita add new load pattern, lalu kita ketik live, kemudian tipenya live juga, multipliernya juga 0, kemudian begitu juga super dead. Nah, super dead ini adalah beban mati tambahan, kemudian EX ini adalah beban gempa statis ekuivalennya, kemudian EY ini beban gempa arah Y, dan DX ini beban gempa arah X, dan DY beban gempa arah Y. Tetapi yang bagian EX dan EY ini kita pakai respons spektrum, sedangkan yang DX sama DY ini menggunakan statis ekuivalen, itu teman-teman. Jadi kita setelah load pattern-nya sudah kita buat, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah load pattern, kita ke load combination. Nah, di load kombinasi ini kita kan awalnya kosong kan teman-teman, jadi kita bisa add new kombinasi atau seperti ini. Kemudian kita di bagian load combination name kita bisa buat namanya, kemudian kita bisa buat kombinasinya, beban matinya, skala vektornya berapa sesuai dengan SNI 1726. Terdapat di sana ada kombinasi pembebanan untuk menganalisa struktur tahan gempa begitu. Jadi begitu teman-teman, kita bisa lihat kombinasi yang kita buat itu seperti ini. Ini untuk namanya, kemudian ini nama load case-nya, kemudian tipenya itu adalah linear statis. Skala vektornya ini sesuai dengan SNI tadi. Kenapa bisa tipenya linear statis? Karena sebelumnya teman-teman, sebelum kita ke load combination itu seharusnya kita load case dulu. Agak kelewat tadi. Nah, di load case ini date-nya ini kita pakai linear statis. Nah, di sini untuk taruh load case name-nya, kemudian load pattern tipenya ini, load tipenya adalah load pattern, kemudian date kita sesuaikan sama namanya buat load name-nya, kemudian skala vektornya kita taruh di sana. Kemudian kita klik OK. Begitu juga dengan live-nya, super dead-nya atau beban mati tambahan. Dan ini ada respons spektrumnya. Kita coba lihat. Nah, untuk input respons spektrum itu kita ganti load case tipenya. Yang awalnya kan linear statis. Statik kayak gini. Kemudian respons spektrum itu begini.
Nah, setelah itu kita bisa masukkan di bagian load name-nya ini secara otomatis oleh SAP 2000 teman-teman. Lalu kemudian load name ini U1 ini maksudnya adalah U1 ini adalah sumbu global yang maksudnya ke arah X. Jadi beban gempa arah X. Karena ini EX juga beban gempa arah X. Jadi load name-nya itu atau pembebanannya itu ke arah X. Kemudian di function-nya itu kita pakai apartemen. Setelah kita gambar model bangunannya, setelah itu kita akan input pembebanannya. Caranya adalah klik define, kemudian load pattern. Nah, di sini ini adalah inputan beban yang sudah kami input. Nah, ini beban date-nya ini tipe date. Date itu adalah beban mati pada struktur bangunan kita atau berat sendiri bangunan tersebut. Kemudian cell week multiplier-nya ini kita taruh 0 karena maksudnya adalah kita akan input sendiri nanti beban mati sesuai dengan perhitungan kami. Kami sudah menghitung beban mati pada struktur kami adalah sekian 387. Nah, dan nilai inilah yang akan kami input nanti di beban pada SAP 2000-nya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita gambar, maksudnya kita taruh tipe date ini, awalnya SAP 2000 akan otomatis self wake multiplier-nya itu 1. Nah, maksud dari angka 1 ini bermaksud untuk SAP 2000 itu akan secara otomatis menginput data beban mati pada struktur kita, teman-teman. Jadi karena kita akan input manual, makanya kita harus self wake multiplier-nya ini jadi 0. Kemudian life ini adalah beban hidupnya, tipenya life juga. Kemudian self wake multiplier-nya itu 0. Kemudian super dead ini adalah beban mati tambahan. EX ini adalah beban gempa arah X. EY ini beban gempa arah Y. Dan DX ini beban gempa arah X dan beban gempa arah Y. Nah, kenapa terdapat 2 beban gempa? Karena kami menganalisis metode statis ekuivalen dan respons spektrum, teman-teman. Jadi ada 2 beban gempa, yaitu DX sama EX dan DY sama EY. Nah, di sini ada auto lateral load pattern-nya. Jadi kita bisa pilih banyak banget pilihannya. Nah, di sini kita pilih ABC 2006, teman-teman. Kalau teman-teman mau pilih yang lain juga pilihannya banyak juga. Nah, setelah define load pattern-nya kita input datanya, kita klik OK. Nah, setelah itu, setelah inputan load pattern, kita selanjutnya akan ke defense lagi. Dan define, kemudian load case. Nah, di load case ini terdapat data load pattern tadi yang kita masukkan atau yang kita input. Lalu kemudian kita di sini bisa edit. Klik modify, kemudian kita mau pakai linear statis, tipenya atau respons spektrum, kemudian ada time history, begitu. Ada banyak tipe load case-nya, tapi kali ini kita pakai linear statis karena dia adalah beban mati pada bangunan tersebut. Lalu kemudian di sini sama juga terdapat
pilihan load name-nya, jadi kita sesuaikan sama load cache name yang kita gunakan, yaitu date. Kemudian kita klik add, lalu OK. Nah, kemudian live-nya juga begitu, teman-teman. Jadi tipenya masih linear statis, kemudian load name-nya live. Kemudian kan sebelumnya load name-nya belum ada nih, teman-teman. Jadi kita pilih sesuai sama load cache name-nya. Kita pilih live, lalu kemudian kita add. Nah, add ini untuk menambahkan. Kemudian kalau kita ingin edit, kita klik modify, dan kalau kita ingin menghapus, kita klik delete. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu super date-nya juga linear statis. Nah, yang berbeda adalah EX, yaitu respon spektrum. Nah, kita bisa lihat respon spektrum ini modal load cache-nya ada modalnya. Kemudian cara mengganti tipe menjadi respon spektrum itu di load cache tipenya. Jadi kita klik di sini ada respon spektrum. Nah, kemudian load name-nya ini tidak seperti yang awal tadi, yaitu nama-nama beban load pattern-nya, tetapi seperti U1, U2 seperti yang teman-teman lihat. Nah, ini U1 ini maksudnya adalah sumbu global ke arah X. Kalau U2 ini ke arah Y. Jadi karena kita sesuaikan sama load cache name-nya itu ke arah X, gempa arah X, maka kita load name-nya ke arah X juga, yaitu U1. Nah, kemudian kita add, lalu klik OK. Gitu. Begitu juga ke arah Y-nya, dan ini linear arah gempa DX, gempa arah X, tetapi dengan metode maksudnya dengan load cache tipe linear statis. Sama, teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa input kombinasi pembebanannya. Caranya adalah klik define, kemudian load combination. Nah, kombinasi pembebanan ini kita bisa, kan awalnya kosong, jadi kita bisa add new combo, misalkan seperti ini. Nah, kita namakan dia misal kombinasi 1. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan nilai kombinasinya berapa, skala vektornya berapa, sesuai dengan kita bisa lihat skala vektor kombinasi itu di SNI 1726. Ada kombinasi untuk bangunan, untuk rancangan bangunan tahan gempa begitu. Lalu kemudian misal ketika kita input kombinasinya misal 1,4, untuk beban matinya 1,4, kita klik add. Nah, kemudian beban hidupnya begitu. Beban hidup juga kita klik. Kalau mau menambahkan klik add, kalau mau mengedit klik modify. Nah, karena kita sudah mendefinisikan dari awal beban kombinasinya, jadi kita delete saja. Nah, ini kombinasi-kombinasi yang bisa yang sudah kita definisikan. Nah, ini ada kombinasi, terdapat kombinasi di beban gempanya, yaitu misal dari awal nih, beban matinya itu 1,38, kemudian beban mati tambahannya juga 1,38, live-nya 1, EX-nya 1, kemudian EY-nya 0,3. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah beban kombinasinya kita sudah masukkan semua, klik OK, lalu kemudian kita klik OK. Nah, beban mati sama beban hidup dan beban kombinasinya sudah kita input. Nah, selanjutnya kita akan input respon spektrumnya dengan cara klik define, kemudian function,
respon spektrum. Nah, pada respon spektrum ini kita bisa klik add new function. Nah, tetapi karena kali ini kita sudah membuat respon spektrumnya, jadi di kota Padang kita namakan di sini Padang Apart karena bangunan kita itu apartemen. Lalu kita bisa lihat di sini ada data yang kita masukkan. Ada data SS, kemudian S1, kemudian di sini ada site kelasnya, ada A, B, C, D, tergantung dari data lokasi yang ingin teman-teman rencanakan begitu. Nah, data ini teman-teman ini adalah data yang kita masukkan sesuai dengan kota Padang. Jadi kita sudah menghitung sebelumnya nilai SS-nya itu adalah 1,4. Bisa kita lihat di perhitungan kita. Nilai SS-nya itu adalah 1,4. Nah, kita input ke sini 1,4. Lalu kemudian S1-nya berapa? S1-nya itu adalah 0,6. Kita masukinlah ke S1-nya 0,6. Lalu kemudian akan mengikuti oleh diagramnya, teman-teman. Oleh grafiknya maksudnya. Nah, kemudian secara otomatis SAP 2000 akan memperhitungkan SDS sama SD1-nya. Setelah kita masukkan inputan tersebut, kita klik OK. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita ke inputan beban. Karena kita akan input manual beban mati, hidup, beban gempa arah X, arah Y, dan beban mati tambahan tadi. Jadi kita caranya itu adalah terlebih dahulu kita input beban mati dulu, beban mati pada balok misalkan. Nah, cara input beban mati pada balok itu adalah kita klik select, kemudian properties. Nah, balok itu frame section. Nah, kita bisa klik baloknya lalu OK. Nah, secara otomatis akan ke select balok. Lalu kemudian kita masukkan pembebanannya atau beban matinya dengan cara stick. Lalu kemudian frame load. Terus distributed. Nah, disinilah kita masukkan beban matinya beserta load patternnya. Kalau kita masukkan beban mati pada balok, beban mati. Jadi load patternnya kita pilih beban mati. Kemudian di sini buat inputan bebannya kita sudah input terlebih sebelumnya. Lalu kemudian di sini untuk di optionnya ini di replace existing load-nya ini untuk mengganti beban sebelumnya ke beban baru begitu, untuk mengganti bebannya. Kemudian yang add to existing load ini untuk menambahkan bebannya. Kalau yang delete-nya ini untuk menghapus beban sebelumnya. Nah, kalau kita ingin input beban mati, kita tinggal load pattern name-nya ini kita klik beban mati. Begitupun beban hidup dan beban lainnya. Setelah kita input beban, kita klik OK. Nah, itu cara untuk input beban mati pada balok. Kemudian kalau kita input beban mati pada plat, kita select platnya dengan cara klik select, kemudian properties. Nah, plat itu berada di area section. Jadi kita klik area section, kita klik plat lagi, lalu OK. Nah, secara otomatis platnya akan ke select. Kemudian kita klik assign. Oke. Nah, assign, kemudian klik area load.
Nah, pada area load ini kita bisa klik uniform cell. Nah, di sini kita masukkan lagi sama seperti yang tadi itu. Jadi kita masukin beban mati, beban hidup, ada super dead, beban mati tambahan, dan ada beban gempanya juga. Nah, kalau keterangan optionnya sama seperti tadi, ada untuk menambahkan, untuk menghapus, dan untuk mengganti bebannya. Nah, kemudian sebelum kalian input bebannya, kita juga harus perhatikan unitnya atau satuannya, teman-teman. Karena banyak yang keliru tentang satuan, jadi kita atur terlebih dahulu satuannya, baru menginput bebannya. Gitu. Nah, kemudian di directionnya ini ada gravitasi, ada arah, ada X, Y, Z. Ini menunjukkan arah uniform load kalian, uniform load kita maksudnya, ke arah X, Y, atau Z, atau ke arah gravitasi gitu, sesuai gravitasi. Nah, di sini kita ke gravitasi saja. Nah, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita input beban gempanya, teman-teman. Nah, dalam inputan beban gempa pada statis ekuivalen itu kita bisa ubah sudut pandangnya terlebih dahulu ke arah EX. Nah, untuk inputan beban gempa itu kita input di beban joinnya, teman-teman. Jadi kita klik joinnya, kita klik, kita select. Nah, setelah kita select joinnya, kita akan klik assign, lalu ke join load, forecast. Nah, di sini kita bisa atur load pattern name-nya ini ke arah X. Karena kan kita input beban gempa arah X, jadi forecast globalnya juga harus ke arah X. Nah, sesuai dengan perhitungannya, beban gempa arah X kami itu di lantai 1, kemudian lantai 2, lantai 3 itu sudah kita input sesuai dengan perhitungan yang ini. Kemudian yang ini untuk arah X dan arah Y. Nah, inputan datanya seperti ini, teman-teman. Untuk langkah-langkahnya tinggal kita masukkan beban gempa arah X di forecast global X. Kemudian kita harus sesuaikan juga dengan load pattern name-nya, yaitu ke arah X. Nah, untuk satuannya juga harus sesuai. Jadi satuannya diatur terlebih dahulu, baru inputan bebannya. Nah, optionnya ini sama seperti yang tadi, teman-teman. Ada untuk menambahkan beban, kemudian mengganti beban sebelumnya, dan mendelete beban atau menghapus. Kemudian setelah kita input beban DX, kita bisa klik OK. Nah, akan kelihatan, teman-teman, beban yang kita input itu akan kelihatan. Nah, kita sudah input bebannya. Jadi kita bisa cek, cara cek beban yang sudah kita input itu bisa kita cek misalkan di lantai paling atas, kita klik joinnya, lalu kemudian klik kanan pada kursor. Nah, kemudian di sini ada load. Nah, pada load ini kita bisa sesuaikan gempa arah X-nya itu adalah 9808,79 sama perhitungan. Nah, pada perhitungan kami ini beban gempa arah X pada lantai ketiga yaitu 9808,79. Jadi data itu yang kita masukin ke beban gempa yang di sub 2000. Yang ini, teman-teman. Nah, lalu kemudian itu cara untuk melihat inputan beban yang sudah kita masukkan. Lalu kita klik OK. Lalu coba kita masukkan ulang beban yang ke lantai 1. Caranya kita select joinnya, teman-teman.
karena tadi bebannya kita masukkan 0, jadi bebannya hilang. Jadi setelah kita select, kita ketik kemudian join load, kemudian forecast, lalu di arah X ini kita masukin sesuai dengan perhitungan kita, yaitu 3 di lantai paling bawah itu ada 3680,27. Jadi kita masukin 3680 ke arah X, 3680,27. Nah, kita klik add karena kita ingin menambahkan bebannya. Nah, dengan sendirinya dia akan keluar arah bebannya ke arah X begitu. Nah, selanjutnya begitu juga ke arah Y. Jadi kita rubah sudut pandangnya ke arah Y. Caranya klik YZ. Nah, jadi kita bisa lihat inputan beban kami sebelumnya ke arah YZ. Ada beban gempa arah X dan beban gempa arah Y. Sesuai pada perhitungan yang sudah kami hitung terlebih dahulu di Excel, yaitu di lantai pertama yaitu 3680,27. Lalu di inputan SAP 2000 kita juga harus menyesuaikan, yaitu 3680,27 juga. Lalu kita klik OK. Setelah semua joinnya dari lantai pertama, lantai kedua sampai lantai atas, kita masukkan beban gempanya. Habis itu kita bisa menganalisis dengan cara klik Run Analysis. Nah, kita klik Run Analysis, kemudian Run Now. Jadi kita lihat hasil analisisnya. Nah, setelah kita run analis, kita bisa lihat maksudnya deformasinya dengan cara klik display show table deformat set, kemudian klik OK. Nah, kita bisa lihat dari periode pertama bentuk. Nah, setelah kita run analis, nah kita bisa lihat apakah profil balok kolom yang kita desain itu tergolong aman atau tidak. Kita bisa cek di bagian kalau bagi baja, struktur bangunan baja, kita di bagian still design check. Lalu kalau beton di start concrete design check. Nah, karena kita bangunan baja, kita klik bagian ini. Kemudian start design check of struktur. Jadi kita cek desain strukturnya, kita klik. Nah, teman-teman, agar supaya kelihatan semua labelnya, kita hilangin platnya terlebih dahulu. Oke. Nah, syarat cara mengetahui apakah struktur kita itu elemen-elemennya itu aman atau tidak, kita bisa lihat profil balok, kolom, dan platnya itu. Jika terdapat merah, itu berarti tidak aman. Tetapi kalau misalkan dia kuning, hijau, atau biru, maka bisa kita kategorikan sebagai elemen yang masih aman begitu. Nah, di sini bisa kita lihat lumayan aman. Jadi kita bisa gunakan profil yang
kita desain tadi. Kita cek, kemudian kita coba lihat di arah Y. Oke, tidak ada yang merah, berarti desain profil kita bisa kita gunakan. Lalu kemudian kita bisa juga cek displacement-nya di bagian show deformed shape. Kemudian arah Y, misalkan kita mau lihat deformasi arah Y, jadi kita klik OK. Nah, kenapa dia nggak keluar? Karena ini arah. Nah, selanjutnya kita juga bisa cek displacement-nya dengan cara klik, atau bisa kita klik display show deformed shape, kemudian displacement arah mana yang kita ingin lihat, misalkan arah X, arah Y, lalu bisa kita klik OK. Nah, kita bisa lihat dari lantai paling bawah, kemudian ada U1, U2, U3, 0, lalu kemudian lantai kedua terdapat nilai displacement-nya, kemudian lantai kedua maksudnya, dan lantai seterusnya. Jadi begitulah cara untuk cek displacement pada bangunan tersebut. Begitu teman-teman. Setelah kita menjalankan run analis, kemudian kita cek desain, kemudian struktur kita aman, maka kita bisa menggunakan struktur tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa gempa bumi merupakan fenomena alam yang dapat memiliki dampak luas dan merusak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Sehingga dengan adanya penerapan teknologi ini sangat penting di kawasan yang rawan gempa, terutama di negara-negara yang memiliki aktivitas seismik tinggi seperti Jepang, Indonesia, dan Amerika Serikat. Dan dengan menggunakan bracing baja dalam konteks ketahanan gempa merupakan salah satu sistem struktural yang direncanakan untuk meningkatkan kemampuan bangunan dalam menahan beban dinamis yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Dan dengan keunggulan utama dari penggunaan bracing baja adalah kemampuannya dalam memberikan stabilitas struktural yang signifikan pada bangunan tinggi yang terletak di daerah rawan gempa. Mungkin itu saja video presentasi dari kelompok SS3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.